Ahlul Bait. Secara harfiah, kata Ahlul Bait berarti penghuni rumah tangga, yang pada pokoknya dikenakan kepada istri-istri Nabi Suci. Sesuai dengan konteksnya, dalam arti ini digunakan untuk menyebut istri Nabi Ibrahim. Lihat Al-Quran Surat 11 ayat 73, Siti Sarah yang melahirkan Ishak yang menurunkan Yakub. Lihat Al-Quran Surat 11 ayat 71, dan istri Imron ibunda Nabi Musa. Lihat Al-Quran Surat 28 ayat 12. Semuanya menunjukkan bahwa ungkapan Ahlul Bait yang dimaksud adalah istri, yang menjadi kepala rumah tangga. Akan tetapi ungkapan itu diperluas maknanya, meliputi semua anggota keluarga yang membentuk rumah tangga sendiri, bahkan juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Putra-putra Nabi Suci dan cucu-cucu beliau dapat saja disebut sebagai Ahlul Bait karena terbawa oleh istri-istri beliau di mana seorang istri dalam keluarga adalah sebagai kepala rumah tangga. Hadis Al-Kisah, hadis tentang kerudung selimut, yang berkaitan dengan asbabun nuzul surat 33 ayat 33 yang diriwayatkan oleh Tobroni dari Ummu Salamah, istri Nabi Suci dan hadis Mahabbah, hadis tentang kecintaan terhadap Ahlul Bait, yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Yang disebut termasuk dalam Ahlul Bait adalah Nabi Suci, Ali, wafat 661 Masehi, Fatimah, wafat 632 Masehi, Hasan dan Hussein, wafat 680 Masehi. Sedang hadis-hadis lain tak menyebutkan nama, misalnya hadis As-Safinah yang diriwayatkan oleh Hakim An-Naisaburin, wafat 1014 Masehi, dari Sa'idi bin Jubair dari Ibnu Abbas, Nabi Suci pernah bersabda bahwa perumpamaan Ahlul Baitku bagi kamu sekalian seperti bahtera Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaikinya pasti dia selamat, tetapi barang siapa berpaling darinya pasti tenggelam. Beragam hadis-hadis tentang Ahlul Bait itu melahirkan berbagai pendapat di kalangan umat Islam. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi yang termasuk Ahlul Bait ialah Bani Hashim, sedang menurut Imam Syafi'i hanya Bani Muthalib saja, dan kalangan salaf lebih sempit lagi, karena hanya terdiri dari Nabi Suci, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein dan para istri Nabi Suci. Menurut kaum Syiah 12 imam lebih khusus lagi, yaitu orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah dan para imam 12 setelah Ali, yaitu Hasan, Hussein, Ali bin Hussein Zainal Abidin, wafat 712 Masehi, Muhammad Al-Bakir, wafat 731 Masehi, Ja'far Asy-Syadiq, Musa Al-Kazim, wafat 799 Masehi, Ali Ar-Rida, wafat 818 Masehi, Muhammad Al-Jawad, wafat 835 Masehi, Ali Al-Hadi, wafat 868 Masehi, Hasan Al-Ashari, wafat 874 Masehi, dan Muhammad Al-Muntashar, wafat 878 Masehi. Kedua-belas imam itulah pemimpin sejati umat Islam. Jika dikembalikan kepada Al-Quran yang termasuk Ahlul Bait adalah segenap orang beriman dan beramal saleh menurut tuntunan atau teladan Nabi Suci, karena istri-istri beliau adalah Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Lihat Al-Quran Surat 33 ayat 6. Nama-nama yang beliau sebut hanyalah sekedar contoh saja. Merekalah yang senantiasa mendapat sholawat dan salam serta berkat sebagaimana telah dinubuatkan oleh Musa dalam Taurat. Lihat kitab Kejadian pasal 12 ayat 3-7. Daud dalam Zabur, lihat kitab Mazmur pasal 118 ayat 22-26, dan Isa Al-Masih dalam Injilnya. Lihat kitab Matius pasal 23 ayat 37-39. Tafsir Maulana Muhammad Ali dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tinggallah di rumah kamu, dan janganlah mempertontonkan keindahan kamu seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah zaman dahulu, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan taatlah kepada Allah dan utusannya. Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan kotoran dari kamu, wahai para penghuni rumah tangga, Nabi, dan agar ia menyucikan kamu dengan kesucian yang sempurna. Al-Quran Surat ke-33 Al-Ahzab ayat 33. Dalam tafsirnya Maulana Muhammad Ali menuliskan, cara-cara untuk menyucikan telah diuraikan dalam ayat yang sudah-sudah, yaitu menjalankan pola hidup yang amat sederhana, menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang tak senonoh, dan tak memperlihatkan kemolekannya kepada orang lain. Jadi kotoran yang hendak dihilangkan oleh Allah ialah kotoran batin berupa keinginan untuk memiliki kekayaan duniawi. Oleh karena Nabi Suci sendiri adalah suri tauladan bagi kaum mukmin, maka rumah tangga beliau mencontohkan kesederhanaan dan kesucian bagi kaum muslimat. Oleh sebab itu istri Nabi Suci disebut Ummul Mukminin, ibu kaum mukmin. Lihatlah tafsir nomor 1968. Hendaklah diingat bahwa di sini istri Nabi Suci disebut Ahlul Bait yang artinya penghuni rumah tangga. Mereka itulah yang mula-mula disebut Ahlul Bait. Selain di sini,
Di tempat lain dalam Quran digunakan lagi kata-kata Ahlul Bait 2 kali yang artinya istri, yaitu dalam kasus istri Nabi Ibrahim, lihat Al-Quran Surat 11 ayat 73, dan istri Amran, atau ibunya Nabi Musa, lihat Al-Quran Surat 28 ayat 12, dan semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait ialah istri yang menjadi ibu rumah tangga. Jadi menurut ayat ini, putra-putri Nabi Suci dapat mengaku pula Ahlul Bait yang itu diperuntukkan bagi istri-istri beliau. Adalah suatu kenyataan bahwa para istri Nabi Suci tetap mempertahankan pola hidup sederhana, bukan saja pada waktu Nabi Suci masih hidup, melainkan pula setelah beliau wafat pada waktu kaum muslimin tumbuh menjadi umat yang kaya raya, dan para istri Nabi mendapat santunan yang besar. Beliau membagikan santunan itu kepada rakyat yang patut menerimanya, karena beliau tak suka banyak harta bertumpuk di rumah beliau. Khusus tentang Siti Aisyah, diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa beliau begitu murah hati dalam menyedekahkan harta yang beliau terima, hingga kadang-kadang beliau tak mempunyai persediaan untuk makan malam.